Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ya. Dalam suatu populasi tinggi badan, diketahui bahwa tinggi badan berdistribusi normal dengan rata-rata 168 cm dan simpanan baku misalnya saja 5 cm. Lihat ini. Nah, yang ciptanya adalah berapa banyak, ya. Begini. Ini bukan pertanyaan lagi aja, ya. Bukan pertanyaan. Ini diketahui seperti itu, ya. Nah, jadi di sini rata-ratanya adalah 168 cm. Nah, simpanan baku 5 cm. Nah, coba kita hitung rata-rata ditambah simpanan baku. Ini berapa? 168 ditambah 5 kan? Jadi 173 cm. Ya. Nah, kemudian rata-rata dikurangi. Dikurangi bahan baku. Ya, 163. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat teorinya ini. Lihat teorinya. Ya. Ada 68%, ya. 68% anggota populasi yang nilai datanya antara rata-rata dikurangi simpanan baku dan rata-rata ditambah simpanan baku. Ada 68%. Ya, 68%. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ya, ada 68% dari seluruh anggota populasi yang tingginya antara 163 cm dan 173 meter. Itu ada 68%. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang lain. Kesimpulan apa lagi yang bisa dibuat? Ya. Nah, ini 2 di sini. Ya, jadi 2 dikali simpanan baku. 2 dikali simpanan baku. Ya. 2 dikali 5, 10. Ya. 168 dikurangi 10, 158. Ya. Nah, ini 168 ditambah 10, 178. Ya, ini berselisih 2 simpanan baku ya terhadap rata-rata. Kita lihat teorinya. Ya. Nah, ya. Itu ada 95%. Ya. Ada 95% dari nilai data ya tersebut yang letaknya antara rata-rata dikurangi 2 simpanan baku sampai rata-rata ditambah 2 simpanan baku. Ada 95%. Ya. 95%. Nah, berarti ini ada 95% ya, dari seluruh populasi yang tingginya antara
antara 158 cm sampai 178 cm. Itu sebagai akibat dari populasi yang berdistribusi normal. Akibatnya begitu, ya. Nah, yang lain lagi misalnya, ya. Misalnya lagi, ini bukan 2 siman baku, 3 siman baku. Ini. Ya. 168 dikurangi 15, ya. 168 dikurangi 15, 153, ya. Nah, ini 168 ditambah 3 kali 7 tambah 3 kali 5, ya. Nah, 183. Nah, ya. Ada berapa banyak nih? Ada berapa persen? Ya, yang tingginya antara 153 hingga 183. Ya, ada berapa persen? Ya. Ada 99,7%, ya. Antara rata-rata dikurangi 3 siman baku sampai rata-rata ditambah 3 siman baku, ya. 69,7%. Ya, 99,7%. Ya. Ini, ya, ketiga hal ini adalah ini hal pertama, ya. Hal kedua, ya. Hal ketiga, ya, ketiga hal ini adalah sebagai akibat, ya. Sebagai akibat dari ini. Sebagai akibat dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata 168 cm dan siman baku 5 cm. Ya. Nah, demikian juga apa namanya itu? Contoh yang lain misalnya begini, ya. Diketahui, ya, lamanya proses bongkar, ya, barang, ya, dari kapal, ya, ke pelabuhan, ya, ini diketahui berdistribusi normal, ya, dengan rata-rata, ya, misalnya saja 80 menit dan siman baku, ya, misalnya saja 10 menit. Berarti di sini, ya, berapa rata-rata, berapa siman baku? Ya, rata-rata 80 menit. Siman baku 10 menit. Ya. Ya, kita bisa membuat semacam ini. Kita bisa membuat semacam ini. Ya. Nah, ini jadi 80 nih kurangi 10 menit. Ya, itu 70 menit. Ya. Nah, ini juga sama ini 80 ditambah 10 menit. Ya. Ya. Nah, 90 menit. Nah, jadi di antara semua kasus bongkar muat, ya, kasus pembongkaran, ya, barang dari apa namanya itu kapal pelabuhan, ya, di antara semua kasus pembongkaran barang dari kapal pelabuhan, ya. Nah, 68% di antaranya memakan waktu antara
70 menit. Ini 1 menit ya. Nah, ini antara berapa? 70 menit dan 90 menit. Ya. Nah, demikian juga kita bisa buat yang ini, ya, yang ini bisa kita buat juga, ya. Ya, durasi bahan baku, ya. Nah, berarti ini dikurangi durasi bahan baku. Ini 2 kali 10, ya. Ini 2 kali 10. Nah, berarti ini 60 menit sampai 100 menit. Jadi di atas semua kos pembongkaran barang dari kapal ke pelabuhan, ya, berapa persen tadi? 95%, ya. 95% diantaranya memakan waktu antara 60 menit sampai 100 menit. Nah, sekarang sampai sini apakah ada yang bertanyakan tidak nih? Sampai sini dulu. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan saya bertanya, ya. Nah, sama begini, ya. Kasusnya masih yang ini, ya. Masih yang ini. Pertanyaannya adalah, ya, berapa, oke, ya, dari semua kasus pembongkaran, ya, barang dari kapal ke pelabuhan, ya, berapa persen yang memakan waktu, ya, antara 80 menit dan 90 menit. Ayo. Ya. Jadi kasusnya sama seperti tadi, tapi yang tanya adalah berapa persen yang makan waktu antara 80 sampai 90 menit. 68%, Pak. Dapat dari mana? Yang 68% itu, ya, itu antara 70 dan 90. Ini kan antara 80 sampai 90. 34%, Pak. Kita jawab. Cindy. Cindy, betul, ya. Oke. Oh, 34%, setengahnya. Ya, Cindy mendapat 3. Ya. Nah, tahu dari mana? Lihat yang ini. Ya. Ini kan rata-rata tadi berapa? 80. Ya. Betul 80 tadi? Tak lupa nih. Ya betul, 80, ya. Nah, jadi yang 80 itu di sini nih posisinya. Ini posisi 90, ya. Rata-rata ditambah simpanan baku. Nah, ini kan berarti dari sini, dari tengah-tengah ini sampai sini, ya, 34%. Ya. Kalau tadi dari berapa? 70 sampai 90. Nah, 70 di sini, 90 di sini. Tengah-tengahnya 80. Ya. Nah, dari sini, dari 70 sampai 90 itu 68%. Jadi setengahnya dari 80 sampai 90, berarti hanya 34%.
Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah angka ini bisa dapat dari mana? Ya, kita bisa dapat dari mana angka ini 34% ini? Ya, dapat dari mana? Nah, disediakanlah satu tabel yang namanya tabel distribusi normal. Ya. Ini nih lihat apa namanya itu tabel ini. Nah ini, ya. Nah tabel ini bisa kalian download ya di ya akan bisa download di website ya, yang tadi saya arahkan ya. Saya download tabel ini ya. Nah, kita lihat ya, kita bandingkan ya. Ini dapat dari mana nih kira-kira yang 34% tadi? Tadi kan 34% jawabannya ini kan. Ini dapat dari mana? Nih. Bukan. Mana iya benar nih. Benar-benar. Ini. Nah, ini. Ini 30% dapat dari mana? Ya. Nah, ya. Ini kan dari sini ke sini adalah satu simpanan baku, ya. Satu simpanan baku. Berarti ini koefisiennya 1 nih. Ini namanya nilai Z nih. Ini kan 3 sigma ya. Ini namanya nilai Z, ini 3 nilai sigmanya ya. Nilai Z-nya ya. Nah, kalau ini 2 sigma, ini nilai Z-nya 2. Ini nilai Z namanya ya. Nah, di sini nilai Z-nya 1 ya. Nilai Z-nya 1. Mu ditambah 1 sigma. Nah, satunya itu Z. Kita lihat kalau Z-nya 1 di tabel tadi, di tabel 1 apa namanya itu? Tabelnya yang nah ini ya. Lihat. Z-nya 1 cari. Nah ini. 1 ya. Ini Z-nya 1,00, Z-nya 1,01, Z-nya 1,02 dan seterusnya sampai Z-nya 1,09. Ini kan Z-nya 1,00. Lihat ini nih, lihat. 0,3413 ya. 0,3413 ya. Nah, 0,3413 itu adalah 34,13%. 34,13% dibulatkan menjadi 34%. Nah, seperti itu. Ya. Ini nih. Ya. Nah, dapatnya 34%. Nah, sekarang nah ini dikali 2 kan, dikali 2 karena dari sini sampai sini. Nah, sekarang angka ini dapat dari mana nih? 95%. Ya. Nah, kita lihat dulu nih setengahnya. Kita lihat setengahnya dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai 2 simpanan baku sampai sini nih, ya. Nah, ini nilai Z-nya 2 kan? Nilai Z-nya 2. Nilai Z-nya 2. Nah, kita lihat nih. Kalau Z-nya 2 gimana? Nah, Z-nya 2, lihat di tabel, ya. Nah, nilai Z-nya 2 ini nih. Ya. 0,4772. Ya. Ini setengahnya. Ya. 47,72%. Nah, kalau ini dikali 2 berapa? Ya. Kalau dikali 2 itu akan dapat kira-kira 0,95 ya. Kira-kira 0,95 yaitu 95% ya. Yang ini nih. Nah, ini kira-kira 95% ya. Nah, itu. Nah, jadi untuk kelanjutannya kita akan menggunakan tabel distribusi normal yang tadi ya. Nah, sekarang kita sebuah contoh ya. Kita sebut contoh gini. Atau kita lihat contoh soal yang ada di website ya. Nah, ini contoh soalnya ada di sana. Atau ini aja nih. Sebentar ya. Baiknya contohnya yang nah ini ya. Nah, kalian sudah bisa melihat belum nih contoh soalnya? Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Ya. Nah, diketahui lama hidup sejenis baterai diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 400 jam dan simpanan baku 20 jam. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaannya, saya mau tahu dulu ya, apa yang bisa disimpulkan dari kalimat ini?
Apa yang bisa disimpulkan mengenai produksi baterai ini? Apa yang bisa disimpulkan ya mengenai distribusi dan mengenai produksi baterai ini? Dengan adanya simpanan baku ini menunjukkan apa nih? Dengan adanya simpanan baku dia menunjukkan apa? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ada keberagaman ya, ada keberagaman mengenai lama hidup baterai yang dihasilkan pabrik itu. Ya. Jadi ya belum tentu si apa namanya itu pembeli baterai itu ya pembelinya itu akan mendapatkan baterai yang lamanya 400 jam. Belum tentu. Mungkin aja dia dapatnya yang 410 jam ya. Mungkin juga dia dapatnya misalnya 398 jam ya. Nah, jadi itu juga adanya keberagaman ya. Nah, sehingga mungkin saja seorang pembeli baterai ini mendapatkan baterai ya ketika dia beli ya, ternyata lama hidupnya antara 400 jam dan 434,4 jam. Ya. Nah, mungkin saja terjadi, tapi peluangnya berapa? Ya, nah di sini rata-ratanya 400 jam, simpanan waktu 20 jam. Yang ditanyakan adalah peluangnya seorang pembeli mendapatkan baterai yang lama hidupnya antara 400 jam sampai 434,4 jam. Ya. Nah, gambar kayak gini, ya. Nah, ini 400, ya. Ini 400, ini 434,4, ya. Ingat bahwa dalam distribusi normal, ya, dalam kurva normal, sumbu simetri itu melewati rata-rata. Di sini kan rata-ratanya 400, ya. Nah, ini 434,4 sebelah kanannya, ya. Nah, berarti kita kita pertanyakan berapa ini mencakup luas berapa persen, ya. Ini berapa persen nih sebenarnya yang hijau ini berapa persen. Nah, caranya bagaimana? Ya. Nah, kita ubah dulu. Nah, kita cari dulu nilai Z-nya. Ya, tadi kan udah saya arahkan ya. Nilai Z itu yang ini nih. Nilai ininya nih. Nah, ini nilai Z nih. Ini 3, ini Z-nya 3 nih. Ini Z-nya 2, ini Z-nya 1. Itu nilai Z. Nah, kita cari dulu nilai Z-nya. Ya. Nah, hitungnya gimana? Menggunakan rumus ini. Ya. Nah, ini ya. Z-nya adalah nilai X-nya dikurangi rata-rata dibagi simpanan baku. Ya. Nah, di sini ada dua nilai X, ya, yaitu 400 dan 434,4. Ya, ini X1 400, X2 434,4. Nah, dimasukkan nih, dapat nilai Z-nya 0 dan Z-nya 1,72. Ya. Dapat Z-nya 0 dan 1,72. Nah, jadi gini nih. Ya. Nah, awalnya begini, lihat awalnya. Ya. Ini ditransformasi dengan transformasi Z ini. Nah, sehingga ini berubah menjadi gini nih, 400 yang jadi 0, ini 0, ini 1,72 ya. Nah, 1,72 ini. 1,72. Nah, barulah kita lihat di tabel ya. Kita lihat tabel Z-nya 1,72 ya. Coba kita lihat tabelnya. Nah, ini. Nah, ini 1,7-nya di sebelah sini. Ini 1,70, 1,71, 1,72. Nah, ini 0,4573 ya. 0,4573. Nah, jadi itu yang ini nih, 0,4573. Ini. Ya. Jadi peluangnya adalah 45,73%. Ya, seorang pembeli baterai tersebut ya mendapatkan lama hidup antara 400 sampai 1.4,4 jam. Ya. Nah, ya. Kita contoh soal yang lain. Ya. Sebentar ya, tadi ada yang lupa disampaikan ya. Nah, ada yang disebut dengan kurva normal baku. Ya. Nah, kurva normal baku. Ya. Nah, itu adalah kurva normal ya, yang parameternya itu adalah rata-rata 0
siman bakunya 1. Ya. Jadi kalau tadi diganti kan nilai rata-ratanya 0 dan siman bakunya 1, maka akan diperoleh kurva normal baku. Nah, seperti ini ya, rata-rata 0, siman baku 1. Nah, dengan melakukan transformasi tadi, ya, tadi kan kita melakukan transformasi ini nih. Nah, tadi kan kita melakukan transformasi dari ini kan, dari yang ini, ya, dengan transformasi dapat nilai Z, ya. Nah, maka yang terjadi adalah kurva normal baku. Jadi yang ini adalah kurva normal baku, ya. Yang tabelnya sudah bisa dilihat tadi, ya. Ini. Jadi satu hal yang harus kalian ingat adalah bahwa dengan mentransformasikan ya Z sama dengan X min mu dibagi sigma, maka nilai X tersebut ya nilai X di apa namanya itu kasus yang dihadapi ya itu telah berubah, telah bertransformasi ya menjadi nilai Z ya, menjadi nilai Z. Nah, pertanyaan lagi nih ya. Panjang roti yang diproduksi suatu pabrik berdistribusi normal dengan rata-rata 25 cm dan siman baku 2 cm. Nah, dari kalimat ini ya, apa yang bisa disimpulkan? Coba. Dari kalimat ini, apa yang bisa disimpulkan? Rata-rata panjang rotinya 25 cm dan keberagamannya 2 cm. Ya, itu kata lain ya. Kata lain untuk mengatakan ini. Nah, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, apa yang bisa dikatakan? Bahwa ternyata pabrik ini ya, menghasilkan roti yang tidak sama panjangnya. Ya. Karena ini siman bakunya positif kan. Nah, dengan adanya siman baku yang positif menunjukkan bahwa ada keberagaman. Nah, sehingga roti yang dihasilkan itu tidak sama panjangnya. Ya. Nah, jadi mungkin saja roti yang didapatkan seseorang itu panjangnya kurang dari 23 cm. Ya, itu mungkin saja terjadi. Ya, kurang dari 23 cm. Nah, tapi berapa persen peluangnya? Ya. Nah, di sini kita pakai rata-rata 25, siman baku 2. Ya. Nah, yang ditanya adalah peluangnya kita mendapatkan roti yang panjangnya kurang dari 23 cm. Nah, berarti kalau kita gambarkan, kayak gini kasusnya. Nih. Ya, ini 25 rata-rata. Ya, ingat bahwa tumbuh simetri kurva normal itu melewati rata-rata ya. 25. Nah, ini 23 ya, berarti sebelah kirinya ya. Nah, yang ditanyakan adalah yang kurang dari 23 ya. Berarti dari 23 ke kiri ya. Kurang dari 23 ya, berarti ke kiri ininya, ekornya nih ya. Nah, ini berapa nih? Ini berapa bagian? Ya, apakah 68%? Apakah 10% atau berapa? Nah, kita lakukan transformasi ya, transformasi Z ya. Nah, dapat nilai Z-nya min 1 ya. Dari nilai X dikurangi rata-rata dibagi siman baku ya. Jadi nilai Z-nya min 1. Nah, itu ini kan setelah ditransformasikan maka akan berubah jadi apa menjadi nilai Z ya. Ini Z-nya min 1 nih, dapat di sini nih. Ya, min 1. Nah, ini berapa nih? Ya. 0,1587 ya. Dapat dari mana? Ya. Dari setengah dikurangi 0,3413 ya. Dapat dari mana 0,3413? Nah, itu tadi. Ini kan ini nih. Yang ini nih. Bentar. Nah, ya. Nah, ini kan 34% ya. Ini pembuatan dari 0,3413. Ya. Nah, sifat kurva normal ya, sifat kurva normal ini nah, di sini ada juga di apa nama itu di virtual learning ya. Ada ini juga nih ya. Nah, mengenai sifat menghitung luas daerah dua kurva normal baku ya. Nah, ini
perlu diketahui bahwa keseluruhan luas daerah ini ya, itu 1. Ya. Nah, karena dibagi 2 oleh sumbu simetri, maka dari itu luas kirinya setengah, luas kanannya setengah. Ya. Jadi kalau ini satu badan yang utuh, ya, badan yang kiri setengah, badan yang kanan setengah, karena dibagi 2 oleh garis ini. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau karena ada sifat simetri, ya, karena kurvanya simetri terhadap sumbu sumbu yang melewati rata-rata, maka untuk nilai Z yang sama dalam harga mutlak, misalnya di sini Z-nya 0,75, nah ini luasnya 27,34%, ya. Maka yang kiri pun akan sama, 27,34% juga. Ya. Ini Z-nya 0,75, ini Z-nya 0,75. Ya. Harga mutlaknya sama-sama 0,75 kan. Nah, ini sama juga karena sifat simetri. Kalau ini 0,2734, ini pun sama 0,2734. Ini ada di ini ya di website ya. Nah, bisa download aja. Nah, sekarang yang kalau kayak gini gimana nih? Ya. Luas dari 0,75 ini sampai ke kanan itu berapa? Ya. Itu setengah dikurangi 0,2734. Ya. Dari mana? Nah, yang 0,2734 ini adalah luas bagian yang putih ini nih. Nah, ini 0,2734. Nih, yang tadi nih 0,2734 nih. Nah, ini nih. Nih, 734 ya. Nah, yang putih ini 0,2734. Nah, yang kanan ini yang berarsir hijau adalah setengah dikurangi 0,2734, yaitu 0,2266. Dari mana setengah? Nah, tadi udah jelaskan ya, bahwa luas semuanya kan 1. Dibagi 2 di tengah, dari yang kiri setengah, yang kanan setengah. Ya. Jadi ini luasnya mulai dari tengah-tengah ini sampai paling kanan itu setengah, dikurangi bagian yang ini. Yang ini adalah 0,2734. Dapat 0,2266. Nah, demikian juga yang kiri. Karena simetri kiri kanan, ya. Maka kalau ini Z-nya 0,75 dan ini Z-nya min 0,75, maka luas ini sama juga ya dengan ini. Ini 0,2266, ini pun 0,2266. Ya. Nah, jadi sifat-sifat itu harus kalian kuasai ya, sifat-sifat dari apa namanya itu sifat-sifat ini ya. Apa namanya itu? Ini. Ya. Nah, sifat kan ada sifat satu sama ini, sifat-sifat ini. Nah, ya. Nah, ini harus dikuasai. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke masalah tadi. Masalah yang ini. Masalah yang nah ini. Ya. Nah, yang ini 0,313 ya, itu dari tabel. Ya. Tadi kan nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya kan ini min 1. Ya. Nah, lihat di tabel. Ya, yang min 1 itu kan sama aja dengan yang 1. Karena sifat simetri kiri kanan. Nah, lihat nih. Ya. Yang 1 nih. 0,313. Ya. Jadi ini setengah dikurangi 0,313. Nah, setengah dapat dari mana? Nah, itu tadi. Ini kan luas yang kiri, ya mulai dari tengah sini sampai paling kiri itu setengah. Nah, setengah dikurangi bagian yang putih. Bagian yang putih ini 0,313. Jadi sisanya warna hijau 0,1587. Nah, ini 0,1587. Itu contoh yang 2 ya. Contoh 2. Nah, dan contoh 3. Nah, pendapatan harian dari jenis usaha diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 800.000 dengan simpanan baku 100.000. Ya. Nah, dengan adanya simpanan baku yang positif ini menunjukkan bahwa pendapatan harian tidak sama dari hari ke harinya. Ya, ada keberagaman. Ya. Nah, sehingga mungkin saja didapatkan bahwa pendapatan harian itu kurang dari 1.026.000. Nah, peluangnya berapa? Itu yang ditanyakan. Ya.
Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah peluangnya nilai X kurang dari 1.026.000. Ya, jadi kita gambarkan dulu di sini. Ya. Ini kan rata-rata 800. Ini. Nah, ini 800 di sini. Ini 1.026. 1.026.000 maksudnya. Ya. Nah, dikatakan kurang dari 1.026.000 berarti ke kiri. Ya. 1.026.000 diarsir ke kiri. Ke kiri. Ya. Nah, kemudian dicari nilai Z-nya. Z-nya berapa? 1,13. Nah, sehingga nilai 1026 ini berubah jadi 1,13. Nah, ini. Ya. Jadi 1,13. Nih. Kemudian dilihat di tabel. Ya. 1,13 itu berapa? Lihat di tabel. 1,13. Nih. Ya. 0,4032. Bukan. 1,13 ya. Maaf. 1, berapa tadi? Ya, 1,13 ya. 1,13 berarti ini nih. 1,11, 1,12, 1,13. 0,3708 ya. 0,3708. Jadi ini setengah ditambah 0,3708 ya. Kenapa setengah ditambah 0,3708? Ya, karena dari tengah ini ke kiri itu kan setengah. Tadi kan di tengah ini ke kiri setengah. Nah, ditambah yang ini dari sini ke sini ya, sebesar 0,3708. Nah, sehingga totalnya menjadi 0,8708 ya. Nah, tuh. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan tidak nih? Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya kita foto dulu sebentar ya. Kita foto dulu sebentar. Saya hitung sampai 7. Sebentar, saya siapkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita keluar dari sesi yang ini, masuk lagi dari sesi yang satunya.